sehingga kalian tetap harus menggunakan masker. Ya, Pak Guru mohon izin untuk membuka masker, boleh ya? Ya. Baik anakku semua, aku presiden dulu ya. Ya. Jadi hari ini semua masuk, ada orang yang masuk? Ada. Siapa yang masuk? Ya, bisa. Ini kalau bisa, kenapa dia? Sakit. Ya baik anakku semua. Kemarin masih ingat pelajaran kan? Masih ingat kamu dapat ASEAN? Masih. Wah, satu suka bisa. Oh, apa? Singapura. Saya. Oke, coba. Malaysia. Malaysia. Saya. Pak Guru berdiri ya. Ya. Penting. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih Dahulu. Saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa di dalam hati, mulai. Doa selesai. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa. Dengan harapan mudah-mudahan pada pertemuan kali ini ilmu yang akan didapatkan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, anak semua. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait masalah mobilitas. Tujuan pertama itu setelah pembelajaran ini kalian harus bisa menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan yang pertama tujuan kita. Yang kedua berapa sih apa saja betul-betul mobilitas sosial itu saya akan menganalisis. Kemudian yang ketiga apa contoh-contohnya dalam kehidupan nyata kita. Itu saya itu akan perlu diketahui. Terakhir adalah mempresentasikan hasil. Baik anak semua. Selanjutnya pada materi ini Pak Guru akan menampilkan ya sebelum sana coba dibuka paketnya halaman 81 ya. Di sana ada cerita tentang ada seorang anak ya yang bernama silakan dilihat atau dibaca, mungkin saya kasih waktu mungkin ya 2 menit lah akan dilihat, dibaca, diamati di mana ceritanya. Sudah dibaca? Ya. Nah, dari kisah seorang anak yang bernama apa yang kalian dapatkan dari kisah tersebut? Coba. Belajar lihat. Apa anda bisa? Belajar Ya, bagus. Belajar lihat pagi. Gigi dengan belajar. Gigi dengan belajar. Apalagi selalu berusaha untuk meningkatkan prestasi atau meningkatkan ekonomi. Selanjutnya, sekarang Pak Guru akan menampilkan sebuah video ya tentang kisah seseorang. Kalau tadi hanya membaca, sekarang saksikan, perhatikan dan dengarkan kisah orang tersebut. Ya. Saya Joko Widodo. Ini adalah kisah masa muda saya sewaktu memulai perjalanan hidup. Ini saya waktu kecil. Saya berasal dari kota Solo, Jawa Tengah. Saya anak sulung dari 4 bersaudara. 3 adik saya semuanya perempuan. Saya berasal dari keluarga biasa. Kami berulang kali tidak mau kontrakan rumah sederhana yang mampu dibayar bapak untuk tempat tinggal kami sekeluarga. Bapak berjuang untuk hidup kami dengan berjualan bambu dan kayu di pasar. Ibu sangat ingin membantu bapak. Setelah selesai masak dan membereskan rumah, ia segera pergi ke lapak dagang
saya bahwa sekolah akan mampu mengubah hidup saya. Perjuangan dan usaha Bapak sangat menginspirasi saya. Usaha Bapak berjalan baik, dagangan berlaku, dan saya tahu Ibu mulai punya uang. Saya pun mulai nakal waktu itu. Saya sering iseng mengambil pedagang makanan apa saja yang lewat dekat rumah. Tukang siomay, tukang bakso, tukang jajanan pasar. Ibu pun terpaksa membayar apapun yang saya pesan. Suatu kali saya asal membeli saja ada tukang lewat di depan rumah. Saya pikir jual kue pasar, ternyata tukang arang. Ibu muncul sebelum saya sempat berlari. Terpaksa ibu membelinya dan langsung memberikan bungkusan berisi arang untuk saya makan sambil berkata, "Ayo makan, habisin ya, kamu kan yang ketemu jajan." Suatu hari kami telah usul pemerintah daerah karena daerah rumah kami akan dibangun fasilitas kota. Kami sekeluarga usul begitu saja tanpa ada perhatian di mana kami akan tinggal. Kejadian ini membuat kami sekeluarga sangat terpukul. Kami terpaksa menumpang di rumah paman. Keadaan yang sulit membuat kami sekeluarga gigih berjuang keras. Bapak menjadi saudara angkatan umum. Setelah sekolah, saya membantu ibu berjualan di pasar meneruskan usaha Bapak. Kami sekeluarga menjalani hidup tanpa mengeluh dan saling mengalirkan energi positif. Bersama-sama kami berjuang untuk tidak lagi menumpang. Kerja keras tidak pernah sia-sia. Bapak bisa membuka bengkel usaha kayu. Setelah beberapa tahun akhirnya uang bisa terkumpul untuk membeli rumah sederhana. Tahun 1980 akhirnya saya memutuskan untuk kuliah di jurusan teknologi kayu kehutanan UGM. Saya memilih jurusan tersebut agar saya dapat belajar lebih mendalam tentang perkayuan. Saya ingin mengikuti jejak Bapak, ingin membangun bisnis kayu Bapak menjadi besar. Di tengah upaya mengatasi pandemi corona, sektor usaha kian mengalami kesulitan. Sejumlah perusahaan terpaksa merumahkan karyawannya. Gimana ya caranya kok bisa seperti itu? Berkat kegigihannya. Iya, kegigihannya dan usahanya, ya semangat sininya dan segalanya sehingga dia mampu untuk meraih prestasi ya, sehingga menjadi seorang presiden. Awalnya kan Pak Jokowi ini kan kemarin menjadi seorang wali kota ya, di kota di Solo. Ya, tapi karena pintarannya ya, sehingga dipindahkan ke Jakarta menjadi gubernur ya, dan menjadi presiden. Baik semuanya Pak, sebelumnya sekarang kita kita bahas terkait masalah mobilitas sosial. Ya, apa sih mobilitas sosial itu? Nah sekarang tolong kalian semuanya memperhatikan ke depan untuk menampilkan slide show ya atau PowerPoint terkait tentang pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial berasal dari bahasa Latin yaitu mobilis. Apa? Mobilis itu berarti yang banyak bergerak ya itu pindah. Sekarang duduk di sini, proses ke sini pindah apa enggak? Bergerak apa enggak? Bergerak. Tapi ini tarafnya masih taraf rendah ibaratnya. Tapi yang maksudnya pergerakan yang lebih luas dari satu tempat kepada yang lain, dari posisi yang satu ke posisi yang lain. Ya, kita sekolah dari TK ke SD ke SMP. Itu namanya perpindahan atau bergerak. Nah, udah paham ya? Udah paham ya itu mobilis. Sosial adalah berkaitan dengan seseorang atau sekelompok orang. Ya. Kalau kita gabungkan berarti mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau kelompok orang dari satu
tahu? Rendah. Sekarang apa sih arti mobilitas sosial menurut para ahli? Banyak pendapat para ahli. Berbeda-beda pendapatnya ya. Yang Ya. satu beda, yang satu beda lagi. Nah, sekarang di sini Pak Guru hanya menampilkan tiga pendapat, tiga para ahli yang menjelaskan terkait tentang Mobilitas sosial. sosial. Yang pertama siapa namanya? Ada namanya Surdono Sukanto. Beliau menjelaskan bahwa mobilitas sosial adalah suatu gerak dalam struktur sosial, yakni pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok. Itu Pak Sudono. Yang kedua ada namanya siapa? Robert MZ Pawang. Yaitu menurut beliau mobilitas sosial adalah perpindahan posisi dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Sama yang tadi itu ya artinya. Yang terakhir dari Paul Watson. Beliau mengatakan bahwa mobilitas sosial adalah selanjutnya bentuk-bentuk mobilitas. Ya, tadi dijelaskan bentuk-bentuk mobilitas sosial itu. Nah, di sini betulnya ada dua. Pertama, yang kedua, mobilitas. Apa yang dimaksud dengan mobilitas vertikal? Vertikal itu kan menggambarkan lurus dari bawah ke atas. Ya, berarti mobilitas vertikal yaitu perpindahan posisi seorang dari bawah ke atas atau dari atas. Artinya di sini ada penurunan. Ya, ada penurunan. Selanjutnya mobilitas itu kebalikannya. Mobilitas vertikal perpindahan seorang dari satu lapisan ke lapisan yang lain, tapi posisinya akan tetap. Ya. Nah, sekarang mobilitas vertikal itu dibagi jadi dua. Ada vertikal ke ada vertikal ke bawah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan mobilitas vertikal ke atas? Berarti vertikal ke atas itu berarti sana ada perpindahan yang dulunya ANSB jadi naik terusnya. Itu yang pertama. Contoh yang kedua, seseorang yang dilantik menjadi kepala desa, ya karena baik. Selanjutnya ada mobilitas vertikal ke namanya juga ke bawah. Berarti dia ini terjadi penurunan, yaitu perpindahan posisi. Ya. Menteri. Coba lihat gambar sana itu, gambar siapa itu? Gambar ngapain itu? Gambar. Ya. Orang itu memakai baju. Berarti dia punya apa itu? Udah dia korupsi. Ya. Coba yang kandung luar. Ini gambar apa ya? Orang diusir. Bisa kanan ya? Ya. Ya, kira-kira kenapa dosen ini? Kira-kira apa dosen? Apa? Buat laporan palsu. Iya, belum pas apa lagi? Menggelapkan Tidak mentaati tidak taat sama peraturan. Untuk bentuk mobilitas sosial berdasarkan dua ada contohnya. Ini artinya apa? Perpindahan itu terjadi di satu generasi. Sekarang, ketika semua anak itu, sekarang Pak Guru akan apa namanya membacakan KPD ya. Tapi kemarin masih ingat kelompoknya kemarin? Ini kelompok satu bukan siapa? Galia. Kelompok dua? Yania. Kelompok tiga? Ya. Kelompok empat? Irma. Nah, sekarang Pak Guru akan membagikan LKPD. Nah, ini namanya LK
LKPD ini lembaga kerja peserta didik ya. didik. Kalian nanti di sini akan melakukan diskusi ya. Ya. Apa yang didiskusikan? Ada di dalam. Silakan kalian nanti baca dengan cermat, kemudian didiskusikan, dijawab pertanyaan yang ada di sana. Nah, Pak Guru kasih waktu sekitar 20 menit ya, 20 menit untuk mengerjakan LKPD ini. Siap? Siap. Ya. Kalau lebih dan terima. Nah, Ya. kemudian tolong manfaatkan waktu yang sedikit ini untuk berdiskusi. Nah, sekarang Pak Guru bagikan saya itu boleh bentuk kelompok masing-masing ya. Ya. Baik. Tolong nanti yang satu ini kelompok baik. Kelompok sudah ya. Baik. Silakan cari temannya, teman-temannya. Siapkan pulpennya. Bahan aja sudah terbuka, pakai sudah saya silakan. Tinggal kalian sekarang mencari tahu tentang proses yang ada di sana. Silakan dimulai. Tulis jawabannya di LKPD ini ya. Ya, sudah ada disiapkan kertas kosong kalau boleh jawabannya. Yang lain mempersiapkan jawabannya dengan dibacakan saja. Bawah dalam kurung Bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ya, bentuk-bentuknya itu ya. Kalian akan menyebutkan bentuk-bentuk nyata bagaimana ya ada kelompok satu ada. Yang lain mempersiapkan jawabannya dengan dibacakan saja. Sudah semua ya? Sekarang tetap diam di kelompoknya, ya, diam di kelompoknya karena nanti hasil kelompok akan maju untuk mempresentasi, ya. Kelompok pertama, kelompok yang maju adalah pertama yaitu kelompoknya, ya, bagian. Silakan maju ke depan. Dan kelompok lain, silakan carikan jawaban dari teman-temannya itu. Nanti boleh bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku perwakilan dari kelompok 1 akan
Singkat proses mobilitas sosial yang dialami Bu Damaris. Proses mobilitas sosial yang dialami Bu Damaris sebagai kepala sekolah adalah mobilitas sosial vertikal ke atas karena terjadi kenaikan jabatan dari guru biasa menjadi kepala sekolah. Kita ke kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2 maju ke depan untuk mempresentasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Kasus 2. Pak Gayus adalah seorang anak pengusaha yang memiliki usaha perkebunan teh di beberapa tempat di Jawa Barat. Ia terus merugi hingga akhirnya mengalami kebangkrutan. Kini Pak Gayus memulai sebagai pengusaha kecil, yakni menjadi agen penjualan teh. Gerak sosial pada Pak Gayus. Pertanyaan, bentuk mobilitas sosial yang dialami Pak Gayus. Mobilitas sosial vertikal ke bawah atau social thinking. Pengertian, mobilitas sosial vertikal ke bawah atau social thinking adalah proses penurunan status atau kedudukan sosial. Proses mobilitas sosial yang dialami Pak Gayus. Pak Gayus mengalami proses mobilitas sosial menurun atau social thinking. Karena pada awalnya usaha Pak Gayus meningkat, namun sekarang Pak Gayus mengalami kebangkrutan atau rugi, sehingga usahanya mengalami penurunan. Baik, selanjutnya kelompok 3. Silakan presentasi hasil diskusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kasus tentang Pak Zainuri. Bentuk mobilitas sosial yang dialami Pak Zainuri adalah mobilitas sosial horizontal. Pengertian mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan status sosial seorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Artinya kedudukan Pak Zainuri sama, yaitu tetap menjadi kepala sekolah meskipun pindah sekolah. Bagaimana proses mobilitas sosial yang dialami Pak Zainuri? Pak Zainuri mengalami proses mobilitas sosial horizontal karena beliau tetapi posisinya sebagai kepala sekolah meskipun dipindahkan ke sekolah lain. Bagaimana seorang dikatakan mengalami mobilitas sosial? Seorang dikatakan mengalami mobilitas sosial jika kedudukannya mengalami kenaikan dari semula hanya menjadi petani, kemudian naik menjadi kepala desa, atau awalnya hanya jadi guru biasa, kemudian berubah menjadi manajer berkat kerja keras dan giat serta disiplin dalam bekerja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir kelompok 4. Silakan maju. Ketua kelompok siapa perwakilan dari kelompok 4. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagaimana seseorang dikatakan mengalami mobilitas sosial? Seseorang dikatakan mengalami mobilitas sosial apabila kedudukannya mengalami kenaikan dan penurunan. Misalnya awalnya seorang jadi pejabat karena melakukan korupsi, maka dia menjadi rakyat biasa lagi. Contoh mobilitas sosial vertikal ke atas. Karyawan yang karena prestasinya dinilai baik kemudian berhasil menjadi manajer di perusahaan. Orang tua yang tidak sekolah mampu menyekolahkan anaknya hingga menjadi profesor. Berilah dua contoh masing-masing sosial cleaning dan sosial sini. Contoh mobilitas sosial vertikal ke bawah. Siswa dikeluarkan dari sekolah karena sikap yang sangat buruk. Seorang anggota polisi dipecat karena melakukan tindak pelanggaran berat ketika melaksanakan tugasnya. Apa yang harus dilakukan seorang yang telah mengalami kesuksesan agar tidak mengalami social thinking? Dia harus bekerja lebih giat lagi,
yang bersifat positif, menghargai atasan atau direktur perusahaan, menjaga nama baik perusahaan dan pemiliknya. Cukup hanya ini yang bisa saya sampaikan. Selamat berbuka. Ya, semua kelompok bagus. Sekarang saatnya kita sudah masuk ke terakhir ya, sesi terakhir pembelajaran kita. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan kita pada materi kita pada bagian ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Coba share ke PPLI. Ya. Mobilitas sosial adalah Ya. perpindahan kedudukan seseorang dari satu lapisan ke lapisan yang lainnya. Bagus. Oke, satu lagi. Itu yang pertama yang disebutkan apa lagi? Saya. Oke, Mia, coba. Bentuk-bentuk mobilitas sosial ada dua. Apa saja itu? Mobilitas sosial vertikal sama mobilitas sosial horizontal. Oke, kurangan ya. Ya. LKPD-nya di ambil ya. LKPD di ambil karena belajar semua. Silakan ya. Ulang ini. Kelompok 4. Ya. Baik. Jadi pada pertemuan kali ini kalian sudah berdiskusi dengan baik, sudah menyimpulkan juga ya. Jadi guru memberikan refleksi ya, refleksinya. Silakan kalian itu kalau berdiskusi itu semuanya harus aktif. Pada pertemuan selanjutnya kita akan masuki materi kita terkait dengan faktor pendorong dan faktor penambah terjadinya mobilitas sosial. Nanti kalian coba baca-baca, mungkin cari sumber yang lain di rumahnya atau di pondok terkait materi yang tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Baik, itu barokahnya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan sama-sama doa ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Doa dalam hati. Doa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.